Selamat malam Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Pascalia Resta Karunia, bisa dipanggil Tasya. Di sini saya akan menjelaskan perdagangan internasional dan kerjasama ekonomi internasional. Baik, saya akan mulai. Yang pertama, definisi perdagangan internasional. Jadi, perdagangan internasional ini adalah kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa antar negara atas dasar kesepakatan bersama. Lalu, saya akan menjelaskan teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional itu ada 3 teori utama. Yang pertama itu teori merkantilisme. Dia itu berfokus pada upaya negara untuk mencari kekayaan dan memaksimalkan ekspor dan membatasi impor demi menumpuk logam mulia. Lalu teori keunggulan mutlak. Teori ini dari Adam Smith. Negara akan mengekspor barang jika ia mampu memproduksi dengan biaya yang lebih murah. Lalu teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. Jadi negara tetap bisa berdagang meskipun tidak memiliki unggulan mutlak, yaitu dengan memfokuskan produksi barang yang dimiliki. Biaya relatifnya itu dia itu paling rendah. Lalu faktor pendorong dan penghambat. Yang pertama itu saya akan menjelaskan faktor pendorong. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat. Lalu perbedaan sumber daya alam atau SDA. Lalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lalu meningkatkan pendapatan negara. Lalu memperluas target pasar. Lalu perbedaan selera dan kemajuan transportasi antar negara. Lalu saya akan menjelaskan faktor penghambatnya. Yang pertama itu faktor penghambat itu keamanan dari suatu negara. Lalu yang kedua itu kebijakan ekonomi internasional. Lalu yang ketiga itu rendahnya kualitas sumber daya alam. Lalu yang keempat pembatas impor dan penetapan tarif dan peraturan politik anti-dumping. Lalu perbedaan mata uang dan kurs. Lalu proses pembayaran yang sulit dengan risiko besar. Lalu saya akan menjelaskan manfaat dan kerugiannya. Yang pertama itu manfaat dulu. Manfaatnya itu agar kita dapat menjalin persahabatan dengan negara lain dan memperoleh barang yang tidak diproduksi dalam negara kita. Lalu agar dapat memperluas lapangan kerja juga. Kerugiannya itu ketidakmampuan beradaptasi di pasar global. Lalu di sini saya akan menjelaskan jenis dan cara pembayaran dari perdagangan internasional. Yang pertama itu jenis perdagangan. Yang pertama itu yang ada beberapa. Yang pertama ekspor. Ekspor itu menjual barang ke luar negeri. Lalu impor. Impor itu membeli barang dari luar negeri. Lalu yang tiga itu barter, itu menukar barang tanpa uang. Lalu konsinyasi, yaitu menitipkan barang untuk dijual di pasar bebas. Lalu package deal, perdagangan berdasarkan perjanjian kerjasama antar negara. Lalu border crossing, perdagangan duduk di pembatasan negara. Lalu cara pembayaran. Yang pertama itu kompensasi pribadi. Lalu pembayaran tunai atau cash payment. Lalu menggunakan cek atau transfer. Lalu rekening terbuka. Lalu letter of credit, jaminan pembayaran dari bank atas permintaan importir. Lalu yang kemudian itu alat pembayarannya. Alat pembayaran atau devisa. Devisa ini adalah alat pembayaran luar negeri yang diakui secara internasional. Devisa itu ada 2, devisa umum dan devisa kredit. Saya akan menjelaskan materi tentang kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional ini adalah hubungan antar negara di bidang ekonomi berdasarkan kepentingan tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan struktur kegiatan ekonomi nasional. Lalu di sini saya akan menjelaskan tujuan kerjasama ekonomi. Yang pertama itu ada beberapa. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang atau jasa. Itu memperluas pasar hasil produksi. Lalu yang ketiga itu
mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. Lalu yang keempat itu memperluas lapangan kerja. Lalu yang kelima itu menambah devisa negara. Lalu yang keenam itu mengurangi ketimpangan antar negara. Lalu yang ketujuh mempercepat pembangunan ekonomi dunia. Lalu yang ke-8 meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa. Lalu saya akan menjelaskan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama itu memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi. Lalu meliberalisasi perdagangan barang dan jasa. Lalu menggali dan mengembangkan bidang kerjasama baru. Lalu memfasilitas integrasi ekonomi yang lebih efektif. Lalu di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama. Yang pertama itu bilateral. Ini itu kerjasama antar dua negara, contoh itu Indonesia dan Jepang. Lalu regional itu kerjasama antar negara dalam satu kawasan. Lalu multilateral, ini kerjasama yang melibatkan banyak negara tanpa batasan wilayah. Lalu antar regional, itu kerjasama antar dua kelompok kerjasama ekonomi regional, contoh itu Uni Eropa dan ASEAN. Lalu lembaga-lembaga ekonomi internasional. Beberapa lembaga penting itu ada beberapa. Yang pertama ASEAN, dia itu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas di negara Asia Tenggara. Lalu IMF, dia itu melancarkan moneter internasional dan membantu negara. Lalu IBRD atau World Bank. Lalu WTO, dia itu organisasi perdagangan dunia yang meribelisasi perdagangan internasional. Lalu EFC, lalu IDA, lalu UNCTAD. Dia itu mengusahakan kemajuan perdagangan dunia dan mengatur komoditi hasil industri. Lalu ILO, lalu UNDP, lalu UNIDO, lalu APO, lalu ADB, lalu OPEC. Dia ini organisasi negara pengekspor minyak untuk menghimpun kekuatan dan menjaga kestabilan harga minyak. Lalu APEC atau APEC, dia itu kerjasama ekonomi antar negara Asia Pasifik. Lalu AFTA, dia itu kawasan negara bebas wilayah ASEAN. Habis itu NAFTA, habis itu G7, G20, kelompok negara maju. Habis itu IDB atau Islamic Development Bank. Habis itu ASMM atau Asia Eropa Meeting. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Semoga berkat penjelasan ini teman-teman dapat mengerti materi yang saya jelaskan. Thank you for watching.